Ih gila ya, orang-orang pada nikah, pada beli rumah. Aku nikah dulu apa beli rumah dulu ya? Beli rumah dulu aja. Beli rumah sih enak ya, jadi kayak bebas, punya privacy. Terus seru kan masuk-masukin perabotan gitu ya, Sya. Bener, ngedekor-dekor gitu seru. Tapi kalau aku lihat banking aku masih kurang 100.000 untuk beli rumah. Perlu disantunin apa? Ya udah nikah dulu nikah dulu. Nikah dulu seru ya, Seru. bareng-bareng sama pasangan, tapi pasangannya belum punya. Ya ampun, coba deh tolong ini. Dibuka rekrutmen ya, siapa yang mau jadi jodohnya Audrey, silakan. Yes, boleh ya, kontak di nomor di bawah dan sepaket ya sama yang punya rumah kalau bisa. Menikah dulu atau punya rumah dulu? Ya, ini sih tricky ya, pertanyaan yang susah dijawab. Kalau bisa sih kita milih atau aja. Karena kalau dibilang beli rumah ya penting. Bener. Nikah juga penting karena Penting, ibadah gitu bener. kan. Jadi agak susah ya Kak, galau gitu. Gitu, apalagi kalau Anda kata udah punya pasangan yang udah ngereng-ngerengnya, aku mau dinikahi. Teman-teman aku udah pakai cincin nih, jari manis. Tapi rumah belum punya. Kan jadi insecure Yes. gitu. Mau tinggal di mana ntar? Mau di rumah mertua. What? Aduh. Jadi hari ini kita akan bahas nih ya, karena ini menjadi pilihan yang cukup sulit untuk teman-teman, untuk smart listeners yang menyaksikan mungkin ya. Apakah nikah dulu lebih baik atau beli rumah dulu deh, mending nikahnya ntar aja supaya ada tempat tinggal gitu ya. Jadi kita ingin menjabarkan mungkin pertimbangan-pertimbangan yang bisa kalian pikirkan terlebih dahulu ketika mengambil keputusan ini gitu Sya. Oke, kita mulai dari punya rumah dulu ya Audrey ya. Kalau Anda kata punya rumah dulu, apa sih pertimbangan yang harus difikirkan nih sama smart listeners yang mungkin nonton podcast smart di hari ini? Iya, kalau kita ngomongin tentang beli rumah, pasti kita mikir ini adalah investasi yang cukup panjang, Yes. ya kan? Dan ini harus difikirkan dan harus punya perencanaan keuangan yang sangat matang. Jadi yang pertama dulu, kalau misalnya memang uangnya tidak sebesar saldo di rekening Sultan Andara ya, Raffi Nagita gitu ya. Jadi kita juga harus mempersiapkan dulu down payment atau DP. Kalau misalnya kita mau KPR kan, itu juga harus dipikirkan Sya, berapa tahun. Kalau KPR mungkin 5-20 tahun ya, atau mungkin administrasi dan lain sebagainya. Ini harus diperhitungkan dengan matang-matang apakah kita sudah siap untuk berkomitmen membayar premi ataupun ya cicilan rumah tersebut gitu. Karena lumayan ya Bun, gajinya seberapa dipotong per bulan tuh udah udah segini nih gitu kan. Iya. Jadi ya harus diperhitungkan itu DP-nya, tadi KPR-nya juga ya, terus biaya administrasi dan dokumen-dokumen lainnya. Yang kedua mungkin kita tuh harus memikirkan juga nih, kira-kira kalau punya rumah itu asal dananya itu dari mana? Apakah ini mau patungan sama pasangan, punya tabungan sendiri, atau justru ya dari minjem dulu ke orang tua? Nah, itu harus menjadi pertimbangan lagi ya. Iya, bahkan ada juga yang mungkin menjual aset yang lain atau menggadaikan yang lain untuk mungkin DP dulu deh untuk nutupin DP-nya gitu ya. Ada juga yang mungkin kayak belum punya pasangan kayak aku gitu ya. Itu juga mungkin ya udah deh pakai gaji dulu masih ketutup misalnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan apa ya? Kemampuan financial kita lah. Kalau misal memang orang tua agak sedikit berlebih, terus mau pinjem dulu deh untuk DP-nya, yang cicil aku deh, itu boleh dikomunikasikan seperti itu. Tapi kalau untuk yang pasangan tadi Sya, ini juga agak tricky nih Sya. Iya bener, apalagi ketika pasangan-pasangan yang belum menikah gitu. Aku mau dinikahi. Ya terus mau memutuskan untuk ya udah deh punya rumah lu dulu deh sebelum menikah gitu. Akhirnya punya tabungan. Nah, kalau tabungan bersama ini jangan sampai nanti akhirnya malah ribut gitu ya Audrey ya. Karena nggak 1-2 orang nih kita temukan nih kan, yang ribut gara-gara ternyata nggak jadi melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Tapi malah berebut
kan aku udah nabung banyak di situ. Iya, aku juga nabung. Iya, dua-duanya sama gitu nabung. Tapi kan makanya harus ada pembukuan yang jelas berapa tabungannya, si pasangan udah nabung berapa, kita udah nabung berapa. Nah, nanti jadi aman Enak gitu, ya, enak. Bukan masalah pelit atau perhitungan Bukan. banget sih gitu, enggak. Tapi karena biar jelas semuanya, akhirnya kan enak gitu. Iya, dan mengantisipasi hal-hal yang buruk terjadi di belakang gitu ya. Nah, itu kalau dari sisi kita beli rumah dulu gitu. Tapi banyak juga masyarakat Indonesia yang milih udah deh nikah dulu, nanti rezekinya ada kok beli Iya, rumah bener, gitu bener, kan. bener. Atau mindset menghindari zina. Nah, itu dia. Udah, yang penting halal dulu deh, nanti rumah bisa lah diatur atau dipikirin belakangan. Tapi mungkin ini bisa menjadi opsi teman-teman smart listeners yang mungkin memilih untuk menikah duluan ya, Syah ya. Yes. Yang pertama mungkin bisa memilih untuk tinggal bersama keluarga atau mungkin bersama mertua, tapi ya itu ada konsekuensinya, mungkin kurang nyaman. Bener. Terus juga kalau misalnya yang cewek ya harus mungkin bantu-bantu, bangun lebih pagi. yes, Nah. gitu kan. Jadi ada ketidakenakan gitu kan, misalnya sungkan ya, sungkan gitu untuk mungkin berleha-leha atau istirahat seperti itu, Tasya. Bener. Dan juga kalau andai kata untuk pasangan-pasangan yang mungkin memutuskan untuk menikah dulu, mungkin perlu difikirkan kali ya bahwa biaya nikah itu sebenarnya murah gitu kan, tapi yang nggak bisa dicicil. Yes, itu dia. Kalau benar. rumah bisa dicicil. Nah, tapi sebenarnya namanya biaya menikah itu ya mahal ataupun murahnya tergantung kita. Kita mau murah ya Bisa kok. mau mahal iya bisa gitu. Tinggal disesuaikan dengan budget masing-masing. Dan sebenarnya nikah itu murah, tapi yang mahal itu Gengsinya. Aduh. Oh, gengsi aja lu gedein. Jadi ya udahlah, banyak kok sekarang ya, kayak misalnya kita lihat Syah, orang-orang yang menikah, millennials yang menikah zaman now, itu mereka satu planning financialnya seperti apa, dan mereka juga suka kok promoin ini ya, kalau fotografer di sini ini murah dan lain sebagainya. Jadi ternyata bisa kok dengan konsep yang keren, yang misalnya outdoor simple dengan intimate yang sangat terasa, itu bisa lah zaman sekarang diatur gitu. Bener. Jadi masalah menikah ataupun beli rumah sebenarnya nggak ada yang salah ya, tergantung pemikiran dan juga pilihan dari setiap orang, pilihan kamu. Yang penting ketika kamu memilih, kamu tuh memilihnya itu dengan perhitungan yang matang, dengan perencanaan yang baik dan keadaan sadar, tanda kutip. Jangan udah deh, jalanin aja deh gitu misalnya. Itu mustahil sih ya. Tau-taunya boncos nanti ya ampun. Nah, selanjutnya juga untuk teman-teman yang mungkin memilih menikah dulu, pasti akan memikirkan untuk yaudah deh, kalau nggak nyaman tinggal sama keluarga, aku ngekos aja deh, atau ngontrak dulu, atau mungkin sewa apartemen dulu gitu ya. Nah, ini banyak yang terjadi ya Tasya ya. Ketika sudah nyaman mungkin ngontrak atau sewa apartemen, kita nggak mikirin nih ke depan kita tuh harus punya rumah, investasi yang itu bergerak semakin mahal gitu kan kalau ngomongin rumah. Jadi benar, jadi kita harus sisihkan juga kos untuk bisa nanti beli rumah yang proper untuk keluarga, karena pasti di mana-mana akan lebih nyaman kita tinggal di rumah sendiri daripada mungkin menyewa rumah orang lain. Benar, jangan sampai udah punya anak 2 atau 3 tapi rumahnya masih ngontrak, belum ada rumah pasti yang dimiliki. Wah, ini gawat juga ya, karena banyak juga tuh Audrey yang aku temukan keluarga yang ternyata mereka masih ngontrak loh, tapi anaknya sudah 3, sudah 4. Wah, ya sebenarnya ini harus direncanakan. Mungkin ada beberapa yang belum sanggup ya Syah di situ, tapi jangan lupa pokoknya ketika mungkin anak 3 belum cukup nih uangnya, nggak apa-apa, yang penting Anda sudah memikirkan ke sana gitu Syah. Sudah ada posnya gitu ya. Benar. Oke, itu dia kenapa memikirkan bahwa menikah ataupun beli rumah ini menjadi sebuah hal yang sangat penting dan harus difikirkan dengan matang-matang. It depends on you. Jadi menikah atau beli rumah, komen di bawah ya. Tergantung kamu.